Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Putri Prakacita. Hari ini aku bakal ngebahas seputar investasi. Dan aku mau ngajak kalian semua untuk berinvestasi, untuk mulai nabung, untuk mulai melek finansial. Dan buat kalian semua yang penasaran sama videonya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa juga untuk tontonin terus sampai beres. Jangan di skip, just keep for watching. Hai teman-teman semuanya, hari ini aku lagi kencar-kencarnya buat investasi. Kayak aku lagi seneng-senengnya nabung. Sebenarnya sih aku udah lumayan seneng nabung dari zaman kelas 2 SD ya, kayak nabung 1000-1000 di celengan kayak gitu. Dan kelas 2 SD tuh aku inget banget pertama kalinya aku punya uang 100.000 dari nabung sendiri. Kayak seneng banget sih, kan dulu nominal 100.000 tuh kayak nominal yang paling besar di antara uang-uang yang lain kan. Dan itu kayak ya Allah, aku seneng banget gitu punya uang 100.000 kelas 2 SD. Dan itu bukan uang yang dikasih, tapi kita yang ngumpulin 1000 gitu sampai jadi 100.000. Terus pertama kali aku punya rekening itu pas SMP, rekening tabungan BCA waktu itu. Aku punya dari zaman SMP, kelas 3 SMP itu tuh kayak kolaborasi antara tempat les aku, tempat les bimbel aku sama banknya. Jadi kayak ada kerjasama gitu. Banknya tuh BCA gitu kan, kayak senang banget. Dan waktu itu juga masih QQ atas nama orang tua aku dan nama orang tua aku, ada nama papaku kalau nggak salah. Tapi dari sana tuh aku belajar buat nge-manage uang, walaupun dulu aku nggak kenal banget sama yang namanya M-banking atau internet banking. Dulu kan kayak masih awam banget ya. Paling aku punya uang, misalnya aku abis lebaran nih punya uang THR misalnya, terus aku simpan di sana. Tapi makin kesini makin udah kenal SMA tuh aku udah kayak suka nongkrong. Misalnya teman-teman hangout aku ikut ke mall, belanja stationery yang lucu-lucu padahal nggak penting. Kayak mungkin hampir tiap minggu tuh aku selalu ada tempat yang aku datengin waktu aku kuliah tuh. Apalagi di Bandung tuh lumayan banyak kan spot-spot foto yang instagramable misalnya. Terus ada cafe baru, langsung serombongan ke sana. Dan aku tuh kayak orangnya FOMO gitu loh, fear of missing out gitu. Kayak nggak boleh ketinggalan nih kalau misalnya ada cafe baru, gue harus ke sana gitu kan. Dulu tuh aku masih zaman-zamannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, kayak sekarang tuh lumayan agak nyesel gitu loh. Kenapa nggak dari zaman kuliah tuh aku melek sama yang namanya investasi. Walaupun aku udah melek sama yang namanya tabungan, tapi aku tuh nggak melek sama investasi. Nah, aku bakal ceritain dulu perbedaan antara investasi dengan tabungan biasa. Aku kan sekarang lagi lumayan sering-seringnya nonton ikutan-ikutan seminar atau ikutan-ikutan webinar kayak gitu-gitu kan tentang seputar finansial. Dan aku lumayan kayak seneng gitu loh sekarang tuh bedanya saving sama investing gitu ya. Kalau saving itu kalian cuman nge-save uang kalian doang. Misalnya kalian simpen di bawah bantal atau simpen di celengan, walaupun mungkin celengannya celengan babi yang di bawahnya bisa dicongkel misalnya. Pokoknya kalian meng-savekan uang kalian, tapi itu tuh nggak ada kenaikannya. Dulu savingnya itu emang di Bank BCA itu kan dari zaman SMP sampai sekarang masih juga di Bank BCA. Waktu zaman SMP sebulannya tuh ada administrasi kan, administrasinya tuh sekitar 10.000. Aku ngerasa kayak what, mahal banget gitu kan. Tapi kalau misalnya aku nggak nabung tuh kayak sayang aja kartunya. Nanti kan kalau aku udah 17 tahun aku mikirnya itu kartu bisa berguna banget nih sama aku gitu kan. Sekarang aja udah lumayan berguna, waktu aku SMP tuh sebelum 17 tahun gimana nanti gitu kan. Tapi yang bikin aku bete itu adalah setiap bulan tuh dipotong 10.000, dan aku tuh inget banget dulu pernah ada tabungan aku nominalnya tuh kayak cuma 20.000. Jadi kalau dipotong 10.000 tinggal 10.000 lagi. Pernah sampai 0 pula gitu kan, karena kadang-kadang males ke banknya, kadang-kadang nggak menyisihkan uang tabungan, uang jajan aku buat nabung, karena aku emang dulu seboros itu. Kalau misalnya investing itu kalian menginvestasikan, jadi misalnya kalian udah punya pendapatan nih, masih kuliah pun nggak apa-apa, misalnya kalian dapat uang dari orang tua, uang bulanan, nah kalian sisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. Nah biasanya di investasi itu banyak banget kan ragamnya, ada kayak pasar uang, ada kayak deposito, ada kayak saham, reksadana, dan lain sebagainya. Aku tuh jujur nggak melek banget, padahal kalau aku sekarang masih kuliah S1 dan masih semester 1 S1 gitu ya, aku tuh kayak pingin banget punya reksadana dari sedini mungkin. Tujuan investasi tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya kalian pingin investasi untuk menjadi kaya, itu salah besar. Kalau kalian pingin jadi kaya tuh kalian harusnya kerja, menghasilkan uang. Itu 4 tips untuk menjadi kaya. Tapi kalau kalian pingin investasi tuh tujuan kalian, misalnya kayak aku sekarang, aku punya
punya planning, aku nanti udah beres corona mungkin 2021, aku pingin ke luar negeri nih, kemana lah, ke Korea, ke Jepang, entah kemanapun. Aku masih belum kepikiran mau kemana, tapi aku tulis aja mungkin aku pingin ke Thailand gitu kan. Aku tulis di sana dan aku kasih goal aku, misalnya ke Thailand tuh berapa, misalnya 5 jutaan, aku simpan goalnya dan aku nabung kayak sebulan tuh berapa gitu. Itu tuh sama aja kayak kalian ya kayak kalian pingin sepatu baru misalnya kalian pingin beli sepatu baru. Kalau aku sih pingin beli laptop misalnya, daripada kalian nyicil, aku sekarang mulai kayak berpikir gitu ya, daripada aku nyicil kan, kalau nyicil tuh harus ada bayar bunga. Misalnya harga laptop kalian yang kalian pingin tuh 10 juta, tapi ada bunganya tuh misalnya 6%, kan lumayan ya. Dari 10 juta 6%nya tuh 600 ribu, 6%-nya lumayan kan, kayak sayang gitu. Mendingan kalian nabung dulu, dan nabungnya tuh berbunga gitu di reksadana gitu kan. Aku senang banget, lupa ngasih tahu ke kalian reksadana tuh apa sih. Reksadana itu kumpulan dari beberapa saham. Jadi aku kan reksadana saham ya yang aku pakai kan. Jadi beberapa saham, pernah denger kan saham perusahaan apa. Nah, si reksadana tuh kalau misalnya aku pernah nonton webinar tuh diibaratkan sebagai rujak yang 1 cup gitu, isinya ada jambu, ada bengkoang, ada timun, ada mangga dan lain sebagainya. Nggak mungkin kan kalian pakai bengkoangnya sekilo, itunya sekilo, tapi kalian cuma butuh 1 cup doang tuh. Jadi si reksadana tuh 1 cup rujak itu yang terdiri dari macam-macam buah-buahan tadi, dan kalian bisa beli dengan harga murah. Sedangkan kan kalau ke pasar misalnya kalian mau bikin rujak yang 1 cup doang yang harga 5.000 misalnya, Bu beli bengkoangnya 500 rupiah, yang ada kalian pulang kan nggak akan diterima uangnya. Sedangkan kan kalau rujak tuh emang udah ditakar sesuai kalian mau belinya berapa, terus rasanya juga udah, pokoknya udah dienak-enakin sama si tukang rujaknya, udah di packing gitulah sedemikian rupa sehingga harganya 5.000 1 cup itu misalnya. Sedangkan kalau kalian beli ke pasar swalayan atau ke pasar tradisional yang jual bengkoang dan lain sebagainya, kan harus beli sekilo. Sedangkan kalau sekilo ada kalian kebanyakan dan kalian bingung itu sisanya nanti mungkin ngebusuk atau gimana. Nah, tukang rujak tadi diibaratkan sama manajer investasi kalau misalnya di reksadana itu sih, untuk memanage uang kalian, untuk mengatur pergerakan uang kalian dan lain sebagainya. Jadi kalian cuma tinggal nabung aja, terus nanti dikelolanya, diatur dan segala macamnya sama si manajer investasi itu. Aku lumayan seneng, jadi aku pakai Bibit. Sebelumnya aku pakai Bareksa. Aku punya 3 portofolio, walaupun baru sedikit-sedikit, aku bisa nabung mulai dari 10.000. Nah, kalau misalnya aku di posisi aku yang dulu, mungkin aku yang anak kuliahan, aku tuh kayak, woi, kenapa nggak dari dulu 10.000 gitu, bisa pakai GoPay pulang bayarnya? 10.000, oh my god, murah banget kan. Alhamdulillah kan udah berpenghasilan kan. Nah, kalau udah berpenghasilan tuh aku lebih kayak mengatur, memanage uang aku, bagi-bagi gitu sih uangnya, living, saving, playing. Aku tuh menerapkan 3 pola ini ya. Living tuh kayak misalnya aku punya penghasilan sebulan sekian gitu kan, terus aku punya kewajiban apa aja nih dari sebulan itu. Misalnya aku bayar asuransi, misalnya aku bayar pulsa, pokoknya yang kebutuhan aku itu loh yang aku bayar sendiri gitu kan. Itu 50%. Kalau misalnya kalian bayar kosan misalnya, atau kalian udah kerja juga tapi di ngerantau, misalnya bayar kosan dan sebagainya, makan segala macam, itu di living gitu kan. 50% dari gaji kalian. Saving itu 30%. Setiap aku punya gaji, kan aku masih freelance ya, misalnya aku dapat gaji bulan ini 1 juta misalnya, aku savingnya tuh 30%, berarti 300.000 aku masukin ke investasi aku, entah itu nabung di tabungan atau dibagi-bagi lagi. Pokoknya 30% dan 20% sisanya itu untuk main. Mungkin kalian bisa habiskan sebulan ini untuk main, atau kalian tabungin dulu si 20% itu, misalnya ditumpuk sampai nanti bulan ketiga baru kalian bisa main, misalnya kayak gitu. Terserah kalian. Dan aku yang 30% ini, aku tuh biasanya suka dibagi-bagi lagi investasi dari reksadana di Bibit itu. Terus aku juga punya sahamnya. Nanti mungkin aku bakal bahas tentang saham lebih lengkapnya lagi sama Valguri. Terus aku juga punya tabungan yang berjangka gitu. Aku kan pakai Genius. Nah, di Genius itu ada yang namanya Dream Saver buat beli laptop nanti misalnya kayak gitu. Jadi kayak udah punya target impiannya gitu loh. Pokoknya investasi aku tuh semuanya target impian aku. Aku bakal kasih lihat juga ke kalian gimana sih cara aku untuk nabung di reksadana. Mungkin sekarang videonya lebih ke reksadana dulu kali ya untuk sahamnya. Mungkin nanti aku bakal bikin di video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sekarang aku bakal kasih lihat juga ke kalian gimana aku pakai Bibit itu yang tadi aku bilang. Nah, jadi aku udah pakai Bibit tuh kurang lebih baru sebulan sih. Pertama itu aku nabung tuh kalau nggak salah awal bulan ini apa akhir bulan lalu gitu ya. Jadi nilai portofolio aku tuh baru 1 jutaan, nggak banyak, sedikit banget, dan keuntungannya juga baru 3%, 3,71%. Dan aku kasih lihat nih ya, jadi
aku punya 3 portofolio. Yang pertama ada dana tabungan. Yang dana tabungan itu isinya recehan sih. Nah, jadi dana tabungan tadi tuh isinya recehan. Jadi aku nabungnya kayak 10.000, 20.000, bener-bener recehan yang di bawah 100.000. Itu juga pakai GoPay. Terus kalau misalnya untuk yang 2 lagi itu aku punya dana pensiun. Nah, ini dana pensiun ini sebenarnya bukan dana pensiun sih, aku lebih tepatnya kayak dana darurat. Jadi kan harus banget menyisihkan uang kalian untuk dana darurat. Apa ya, kayak kemarin kan sempat ada COVID dan sempat hampir kehilangan pekerjaan gitu, sampai kayak apa ya, istilahnya kolaps gitulah. Nah, aku nabung di dana pensiun ini. Di dana pensiun aku dirutinkan untuk nabungnya tuh 150.000 per bulan. Ya udah, yang penting konstan gitu loh. Dan aku baru 2 bulan, baru 300.000 si nominal dana pensiun aku atau dana darurat aku. Terus yang terakhir, yang ini nih yang tadi aku bilang, tujuan kalian untuk nabung tuh apa? Misalnya aku untuk liburan ke Thailand misalnya. Ini aku bikin goalnya itu 5 juta dan nabungnya pokoknya 580.000 terus konstan untuk mencapai 5 juta. Pokoknya nanti bikin targetnya gitu loh. Targetnya misalnya aku setahun setengah tuh 5 juta. Ada keuntungannya, seneng banget kan, kayak kalau misalnya kalian nabung di saving biasa di tabungan rekening bank gitu, nggak ada yang namanya imbal hasil yang lumayan gede gitu. Aku bakal kasih lihat juga gimana sih cara aku nabung yang mulai dari 10.000 itu. Ini aku bakal nabung di dana tabungan aku. Terus aku bakal top upnya mana ya, ini deh. Aku bakal top up karena kalau misalnya kalian lihat di sini, aku punya GoPay dan GoPay aku 18.000. Jadi aku bakal top upnya 10.000 aja karena biar nominalnya bulat gitu. 10.000 beli. Saya menyetujui bla bla bla. Oke, biar sekarang, dan nggak ada biaya kembaliannya ya, jadi gratis, bener-bener 10.000 aja, nggak jadi 11.000 atau 12.000. Ini aku bayar pakai GoPay. Oke, sudah berhasil, udah deh beres pembayaran aku. Tuh, jadi nambah 115.000. Tuh, kan total imbal hasilnya tuh ada 5%, 5,99. Wow, lumayan gede ya, 6%. Oh iya, tadi deh aku bakal kasih lihat juga nabung rutin. Jadi di portofolio kalian tambah portofolio. Terus ini tuh ada banyak banget tujuan investasinya. Ada pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, kendaraan, rumah, hiburan, liburan, perabot, fashion, pensiun, dan lainnya. Terus misalnya aku pingin gadget baru, aku misalnya pingin lensa, beli lensa ceritanya. Terus harga lensanya tuh ceritanya 12 juta dan aku pingin tercapainya tuh 2022 tapi bulan Januari biar 2 tahun. Lanjut, jadi aku harus nabung tiap bulan 820.000 dengan target Januari 2022. Misalnya, aduh keberatan, pundurin lagi deh bulan 6 misalnya pas aku ulang tahun. Lanjut, 590 per bulan untuk tujuan investasi 12 juta. Tanggal pencapaian Juni 2022 kayak gitu loh, tinggal disimpan, udah deh beres. Tapi kalian harus konsekuensi ya, harus bener-bener nabung, harus bener-bener rutin nabungnya, jangan sampai dijeda. Sayang aja kalian udah semangat tapi tiba-tiba bolong di tengah, jadi makin mundur gitu loh target kalian, sayang banget. Jadi buat teman-teman semua yang banyak banget yang nanyain ke aku gimana cara nabung reksadana, mungkin kalian bisa pilih pakai Bibit atau pakai Bareksa. Banyak banget kan sekarang yang platform digital dan online, isi data diri dan segala macam tuh semuanya serba online, instan banget. Menurut aku nggak ada alasan lagi buat kalian nggak investasi. Kalau misalnya kalian udah pancek pingin investasi, kalian meminimalisir untuk hutang piutang itu. Misalnya kalian pingin iPhone 12 yang baru tapi kan nggak punya uang, kalian pingin nyicil gitu, kalian tuh harus bayar bunganya, dan bunganya tuh lumayan gede banget, kayak sayang aja uang. Kayak tadi aku contohin, misalnya kalian pingin beli laptop 10 juta tapi kalian harus bayar bunga 600.000, kan mending 600.000 nya kalian simpen buat beli harddisknya, mungkin kan sayang ya. Ini kalian di goalskan dulu dari jauh-jauh hari supaya nanti pas udah nyampe goalsnya nih kalian bisa beli, ada bonusnya gitu. Kayak tadi aku contohin, misalnya kalian bisa beli laptop beserta harddisk eksternalnya misalnya, kayak gitu kan lumayan ya. Ya paling segitu teman-teman. Masih banyak banget yang nanya ke aku kan kemarin kayak, teh aku udah lumayan nih, udah dapat sedikit-sedikit penghasilan dari endorse, katanya dari ngekonten, tapi teh aku tuh ngerasa kayak uang aku kok abis terus ya, dan abisnya tuh sama makanan. Iya sih, aku juga kayak gitu dulu, aku bilang aku juga dulu gitu. Aku kayak ngerasa aku punya penghasilan awal-awal kan aku udah mulai nge-freelance fotografi, aku ngerasa kok uangnya kemana, kok uangnya dipakai makan terus malah jadi pup misalnya, nggak ada bekasnya gitu kan. Jadi mendingan kalian bisa cobain pakai Bibit itu.
atau pakai Bareksa atau pakai reksadana apapun, platformnya terserah kalian. Tapi ingat harus yang terdaftar di OJK supaya aman gitu. Ya Allah, maaf ya teman-teman kalau aku ngomongnya agak ngecelok. Semoga kalian bisa ngambil benang merahnya. Semoga kalian nggak kebingungan. Tapi kalau kalian kebingungan, kalian tinggal komen aja di bawah. Terus kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like videonya. Terus boleh juga share ke teman-teman kalian yang menurut kalian masih boros. Oke, ini sekian dari aku teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terus kalau kalian belum follow Instagram aku, follow @prakacita dan @prakacita_. Sekian dari aku, I'll see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.